Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat, semangat, luar biasa. Kita akan membahas mengenai materi teks eksplanasi. Ya, materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 jenjang SMA. Teks eksplanasi dipelajari juga di jenjang SMP. Adapun tujuan dari teks eksplanasi yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, dari dua tujuan teks eksplanasi ini pasti sudah tergambar definisi atau pengertian dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita simak dulu contoh fenomena dalam teks eksplanasi. Fenomena apa ini? Betul, fenomena banjir. Mengapa bisa terjadi banjir dan bagaimana terjadinya banjir? Hal ini dibahas atau dipelajari dalam teks eksplanasi. Mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa tersebut terjadi. Jurnal dan artikel yang berjudul Menyikapi Fenomena Sosial Fashion Week. Masih ingat dong tentang fenomena ini? Ya, fenomena yang sempat viral. Nah, fenomena tersebut termasuk ke dalam fenomena sosial. Dapat dibahas dalam teks eksplanasi mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Guncang wilayah Cianjur hari ini Selasa 20 Desember 2022. Gempa terkini malam ini Rabu 21 Desember 2022. Ini lokasi dan titik pusatnya info BMKG. Nah, dari dua judul berita ini termasuk ke dalam fenomena alam yang memberitakan tentang terjadi gempa bumi. Nah, dua judul berita ini dapat menjadi referensi dalam menulis teks eksplanasi. Mengapa dan bagaimana terjadinya gempa. Jadi, apa teks eksplanasi itu? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan terjadinya suatu proses peristiwa atau fenomena. Di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan timbulnya fenomena tersebut terjadi. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama isinya faktual atau apa adanya, ya, berdasarkan fakta. Yang kedua bersifat ilmiah. Yang ketiga bersifat informatif, memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga temanya memuat hal umum, yaitu tentang fenomena sosial, fenomena alam, ataupun fenomena budaya. Selanjutnya yaitu menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Selanjutnya pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pola sebab akibat atau terdapat hubungan kausalitas. Dalam hal ini sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Juga sebaliknya. Maksudnya juga sebaliknya bisa pola sebab akibat ataupun akibat sebab. Pola yang kedua yaitu pola proses. Nah, pola proses ini membagi proses menurut tahap-tahapan kejadian dan menjelaskan setiap urutan ke dalam detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat proses kejadian dengan jelas. Nah, berikut ini disajikan contoh mengenai pola pengembangan. A. 20 tahun lalu, ponsel hanyalah telepon tanpa kabel. Namun demikian, teknologi berkembang cepat. Kerjasama operator dengan produsen
ponsel serta aliansi dengan perusahaan di bidang teknologi membuat ponsel tidak cuma untuk berbicara lisan. 2 tahun terakhir, kemampuan ponsel melakukan komunikasi data bertambah banyak. Ponsel generasi kedua ini tidak hanya bisa mengirim dan menerima pesan teks SMS, email, download nada dering, atau games juga dapat terselenggara dengan baik. Yang A ini menggunakan pola pengembangan apa? Betul, menggunakan pola pengembangan proses. Terdapat tahapan atau perincian yang ditandai. Yang pertama itu 20 tahun lalu, ya, ponsel hanyalah telepon tanpa kabel. Nah, terus kemudian 2 tahun terakhir, kemampuan ponsel melakukan komunikasi data bertambah banyak. Bisa mengirim SMS, email, download nada dering, atau games. Ya, apalagi handphone sekarang tambah canggih lagi. Nah, yang A ini termasuk menggunakan pola pengembangan proses. Terdapat tahapan. Lanjut, yang B. Penampung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citandah, Kabupaten Bandung jebol. Akibatnya 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah padat pabrik. Tidak ada korban tewas dalam musibah itu, tetapi sedikit 7 orang dibawa ke rumah sakit Cibabat. Ya, yang B ini menggunakan pola pengembangan apa? Betul, menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Di sini jelas tertulis akibatnya 21 rumah di sekitarnya hancur rusak berat diterjang longsoran limbah padat pabrik. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu penampung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citandah, Kabupaten Bandung jebol. Ya, sebabnya sebagai gagasan pokok dan akibatnya sebagai gagasan penjelas. Itu 2 contoh dari pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, yang C ini coba kalian tentukan sendiri menggunakan pola pengembangan apa. Setiap teks pada umumnya memiliki struktur. Adapun struktur dalam teks eksplanasi, yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua proses kejadian, yang ketiga yaitu interpretasi. Apa itu pernyataan umum, proses kejadian, dan interpretasi? Simak penjelasan berikut. Pernyataan umum berisi pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya dalam suatu teks. Nah, biasanya pernyataan umum ini berada di paragraf awal ya dalam sebuah teks. Jadi untuk mengidentifikasi yang mana pernyataan umum, ya biasanya ada dalam paragraf awal dalam sebuah teks. Struktur yang kedua yaitu proses kejadian, berisi tentang penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang akan disajikan secara urut atau bertahap dan terperinci dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dalam proses kejadian ini disajikan bagaimana atau mengapa peristiwa tersebut terjadi. Contohnya tentang fenomena banjir. Mengapa bisa terjadi banjir dan bagaimana terjadinya banjir. Nah, hal ini dipaparkan dalam proses kejadian. Selain itu, contoh lain misalkan tentang kebakaran hutan.
bagaimana terjadinya kebakaran hutan atau mengapa bisa terjadi kebakaran hutan. Nah, itu dipaparkan dalam proses kejadian. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Nah, untuk mengidentifikasi bagian struktur interpretasi ini biasanya terdapat dalam paragraf terakhir dalam sebuah teks yang berisi kesimpulan atau pernyataan ataupun solusi mengenai fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, ini pembahasan terkait dengan teks eksplanasi. Dari pengertian, contoh fenomena, pola pengembangan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi. Apabila ada yang mau ditanyakan ataupun memberikan masukan terkait video ini, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.